Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B, Praktikum Bioinformatika. Pada kali ini akan mencoba mengaplikasikan melihat data sequence menggunakan aplikasi BioEdit dan DNA Star. Untuk yang pertama, itu kita akan mencobakan data yang telah diberikan oleh asisten, yaitu data 4 untuk kelompok 4. Itu yang pertama kali akan dicobakan dengan menggunakan aplikasi BioEdit. Mungkin bisa dimulai untuk share screen. Sebelumnya apa udah kelihatan teman-teman share screen-nya? Sudah, Vi? Oke, mungkin Fajri bisa mengarahkan nanti. Oke, yang pertama itu kita melihat menggunakan aplikasi BioEdit. Ini bisa dibuka terlebih dahulu file datanya yang kode FOW itu, Vi, untuk dari aplikasi BioEdit. Ya, ketika telah dibuka di BioEdit itu kan ada suatu data sequence yang bisa terlihat, bisa di zoom untuk dan bisa dilihat lebih jelas untuk bentuk datanya, untuk melihat peak dari antara antara datanya tersebut, untuk lihat peaknya apakah dia bertumpang tindih atau tidak. Nah, data yang baik itu data yang peaknya tidak saling bertumbukan. Dan di sini juga ada suatu huruf N, yang itu artinya data tersebut tidak diketahui apakah dia termasuk adenin atau timin atau yang lainnya. Jadi dia ada N, dan itu bisa yang nantinya dilihat pada aplikasi itu akan dihapus nantinya ketika diedit. Mungkin selanjutnya setelah mungkin bisa diperjelas dulu, Vi, untuk bentuk peak dari gambar datanya, Vi. Ya, terlihat datanya seperti ini, dan itu datang pada jarak dari 10 sampai sekian, itu kan terlihat bahwasanya peaknya saling bertumbukan, itu datanya tidak bagus. Dan ada data yang berikutnya yang peaknya itu tidak saling tumpang tindih, itu datanya dapat dikatakan datanya tergolong baik. Selanjutnya itu langsung ke edit kan, teman-teman, langsung ke edit ke NCBI BLAS-nya. Iya, Ji, untuk menghapus yang data N kan? Iya. Oke, sebentar. Oke. Ya, copy FASTA format kan? Ya, Iya. copy FASTA format. Kemudian pilih yang nucleotide blast. Lalu kita kopas yang udah tadi di sini. Terus mau di cut yang N dari bagian mana nih? Di awal tadi banyak yang N kayaknya. Dilihat aja di datanya, V, yang banyak N-nya itu dihapus. Sampai situ kawan-kawan untuk yang pertama. Sampai itu, V, yang sampai ujung R-nya, ada ujung kan, setelah itu kan masih ada R-nya ya, seperti itu. Tapi yang timin A itu enggak dihapus juga, Ji.
Yang mana nih? Di antara NN tuh kan ada yang jelas, ada TTA, terus N lagi, terus ada CNT, terus N lagi. Itu ikutan dihapus atau enggak? Kayaknya dihapus deh kalau yang di sebelumnya walaupun ada terselip sedikit tetap dihapus. Karena N-nya terhitung banyak. Oke, Vio. Tapi gimana menurut teman-teman lain? Ya menurut dia dihapus, soalnya kan itu dalam rentangan data yang tidak normal, beratnya yang peaknya saling tumpang tindih. Ya, masih nggak normal. Berarti sampai sini pas ya. Iya, Vi. Oke, kita lihat ke bawah dulu. Di bawah kayaknya cuma selang-seling. Berarti kita anggap aman ya, karena tadi nengok di grafiknya, tiknya juga yang di depan yang berantakan tadi. Hmm. Oke, terus Langsung scroll ke bawah, Vi. scroll ke bawah. Itu yang algoritma parameter. Tetap 100 kan? Iya, 100. 100, terus blast ini. Belas di atasnya enggak, Vi? Blast yang bawah, nak. Yang bawah, atasnya. Bawah. Bawah. Oke, masih loading. Nah, ini dia. Ini data penjelasan tentang data CPU-nya tadi itu. Nah, Ada di ya. spesies Limnonectes puhi. Ya, berarti untuk data yang tadi itu bisa dilihat penjelasannya di NCBI Blast. Itu adanya di spesies apa saja dan deskripsinya dan lain-lain sebagainya itu ada dijelaskan di bagian tampilannya pada share screen. Untuk tahap pengerjaannya sampai sini kan teman-teman. Iya, Ji. Berarti bisa dibilang persenannya ini udah bisa dibilang cukup tinggi. Jadi udah bisa dibilang bagus gitu susunan susunan urutan DNA-nya. Dan mirip sama spesies Limnonectes cooley kayak yang Fajri bilang tadi. Sama ada juga Limnonectes hugianensis. Oke, mungkin sampai di sini segini aja ya. Terus kita lanjut Ke data yang selanjutnya. ke Den Aster ya. Bukan yang di bawah data flow tadi ada yang ref kan itu dilakukan juga dengan cara yang sama di bioedit. Berarti ini kembali ya? Iya kembali. Yang bioedit. Yang mana sih? Yang data untuk buka file data yang tadi yang pertama kali. Oh. Data yang keduanya lagi. Yang ini ya? Lanjut ke aplikasi selanjutnya? Atau Bukan masih? masih bioedit, cuma ada datanya tadi kan yang pertama. Yang reverse ya? Yang reverse. Ya, yang reverse. Oke. Tadi ini baru yang forward ya. Nah ini. Dilakukan dengan langkah yang sama seperti tadi. Kayaknya mulai rapi di nomor ini ya. Di sini enggak? 21. Atau di sini ya?
Dari Dari 21. dari Vi. 21 seperti ini. Iya, Vi. Biasanya yang bahasa nomor 1 sampai 20 itu emang tumpang tindih gitu, kayak nggak rapi. Soalnya umumnya mesin sequencing tuh kan memiliki keterbatasan kemampuan membaca urutan DNA-nya, sehingga jadinya data yang dihasilkan tuh tumpang tindih gitu. Oh iya iya. Oke, berarti langsung kita kopas aja kodenya tadi ya untuk di blast. Terus nucleotide blast lagi. Kemudian di paste lagi. Berarti di awal yang mau kita hapus tadi ya. Ini kan. Sampai sini. Ini bukan. Gimana rekan-rekan? Soalnya yang selebihnya cuman satu aja N-nya di tengah-tengah. Yang di depan yang banyak. Iya, kita hapus. Iya, Vi, yang di awal. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Di bagian akhir tuh juga agak banyak, nggak, Vio? Iya nih. Mau dihapus juga? Sampai sini ya? Sampai N yang pertama aja, Vi. N yang pertama. Iya, N maksudnya itu dari enggak sampai AA-nya gitu, sampai N-nya aja. Ini. Iya. Oke. Dah. Terus. Udah 100 ya. Kemudian kita blast. Nah, ini. Kurang lebih masih sama ya, masih tinggi. Terus kita lanjut nih. Nah, iya, Vi. Jadi untuk data yang di bioedit tadi itu lebih kurang sama data satu dan data kedua yang tergolong cukup tinggi gitu. Dan data-data lainnya juga bisa terlihat di Blast NCBI. Terus selanjutnya itu penggunaan aplikasi DNA Star. Masih menggunakan data yang sama, tapi Masih. Buka aplikasinya dulu. Kasih DNA Star. Oke, udah tampil kan teman-teman? udah, Vi. Oke, berarti kita tekan config, salah, edit, sequence di add one. Terus kita pilih filenya yang forward dulu ya. Iya, yang forward dulu, Vi. Data 4.
Terus pilih file ABI. filenya yang ABI supaya bisa kebaca. Nah, ini kita pilih yang forward. Terus kita tekan kontiknya double. Belum Nafi. Di add one lagi Nafi. Kita lock dulu ya. Add one, edit lagi, sequence, add one, pilih file type-nya ABI, terus pilih yang reverse-nya, open lagi. Terus kita perbesar supaya kelihatan. Ini baru yang forward ya. Sebentar. Ya harusnya bersamaan ya. Iya Pi. Dan seharusnya tuh klik kontiknya itu ketika setelah keduanya di add one gitu. Oh, udah. Terus Ini berarti setelah itu bisa direnggangkan itu Nafi, kayak tampak itu bentuk sequence masing-masing datanya. kalau mau dibuka dua-duanya berbarengan gitu ya, bersebelahan. Iya. Iya, langsung keduanya gitu, Vi. Soalnya kan kita kalau nggak salah di DNA Astar itu kayak membandingkan itu antar data itu. Masih mau di zoom lagi nggak? Udah zoom paling besar nih. Kalau nggak salah dia bisa biar 2 gitu. Tunggu, Vi. Coba ulang lagi, Vi, add one-nya, Vi. Ulang dari awal add one-nya. Oke, bentar. Kita hapus aja dulu ya. Iya, ulang dari awal add one. Oke, tekan sequence, terus add one. Pilih file type-nya yang ABI. Kemudian yang forward dulu dimasukkan, terus open. Terus di add one lagi ya. Ya, add one dulu, Vi. Nanti kontiknya itu nanti. Terus file type-nya ABI, baru yang reverse. Oke. Baru Nah, ya, baru di kontik. kontik itu. Oke. Nah, tapi masih Di kotaknya itu tekan kontiknya, Vi. nih, Iya. udah terlock jadinya. Harusnya 2 nggak sih dia? Seharusnya iya 2, Vi. Oh, 2 nih udah. Udah ada reverse sama yang forward. Kita perbesar.
Dah. Nah, berdasarkan data sequence itu kan ada kayak N yang banyak, itulah dihapus tapi Iya. Yang nah, di bawah ya. iya, yang berarti yang selanjutnya itu kayak ada edit satu-satu gitu kan. Yang ada N bisa diubah berdasarkan yang lainnya, ada bisa jadi A atau T gitu. Iya. Yang ini masih tumpang tindih nih, yang banyak N yang di bawah. Yang Ah, tadi kan. Kita delete aja iya dihapus nih. dari yang di bawah ya. Sampai mana nih? Sampai sini. Iya sampai situ. Nih. Iya. Oke, kita delete. Kita lihat dulu ke samping. Untuk cari-cari yang kayak gitu tuh di edit nggak, Pi? Edit dan find contact gitu. Oh iya, kalau Find yang conflict. yang find conflict. Ah Tapi iya, yang find find conflict. conflict itu kan kalau yang n-nya kayak cuma tinggal satu-satu di tengah. Kalau yang banyak-banyak kan kita delete dulu banyak. Iya. Nah, yang di sini mau di delete nggak n-nya? Di bagian awal sini. Ada yang mau di delete nggak? Hmm, di diganti manual nggak, Pi? Sesuaikan dengan yang di atasnya gitu. Nggak, yang di atas ini kan masih n-nya juga masih banyak nih. Oh, Kita delete juga nggak? Kan sampai sini nih kan. Kan 20. Tadi kurang akurat. Nah, jadi kita hapus yang di atas juga yang 20 sampai 20. Gimana? ya dihapus kayaknya lebih. Menurut Oke. teman-teman ini gimana gitu? Hani sama Ziza gimana? Iya, video hapus saja kayaknya masih banyak di situ. Oke, sampai 20 ya. Sampai N yang di 20. Dah. Kemudian kita gantikan diedit, terus find conflict. Gini ya. Gimana tadi? Yang next find next itu. Nah, ini. Ini tadi Diganti satu-satu. kita hapus nggak? Itu karena strip keduanya dihapus berarti itu. Ya, kita hapus kan? Oke. Terus kita tekan aja yang di bawah ini lagi kan, yang ada panah di kiri bawah. Iya, Pi. Tekan aja. Nah, ini berarti kita ganti yang stripnya menjadi sitosin. Kita hapus dulu. Terus tambahkan sitosin. Terus, maaf kalau ada suara-suara ya, guys. Nah, ini ada perbedaan. Kalau yang ada perbedaan, nggak dijelasin ya kemarin. Kalau yang seingat sih mengubah yang N sama strip waktu itu, Pi. Atau ada yang ingat nggak? Sama, Ji. Yang ini kemarin nggak dibahas. Kita next kan aja berarti ya konfliknya. Iya. Nah, ini ada yang Ada yang strip. Ya. Kita hapus, ganti jadi sitosin. Ini kebanyakan kayaknya yang urutannya nggak sesuai gitu loh. Makanya kena nih kan. Soalnya kalau nggak C kan pasangannya G. Ini C sama makanya ke tanda pas sama T. Nah, kayaknya selebihnya N-nya udah nggak ada deh. Konfliknya lebih kayak ke perbedaan pasangannya ya, pasangan basanya. Kayaknya udah nggak ada deh yang strip. Ya, kita lihat sampai habis.
Kayaknya udah deh, udah habis kan konfliknya. Soalnya udah sampai nomor berapa 300 atau 400 tadi, balik lagi ke nomor awal. Oke, Vi. Berarti kalau setelah selesai berarti di save lagi, Vi. Oke. Di kontik ya? Iya, di kontak. Kontik, terus Save save konsensus, single file, dalam bentuk FASTA, ya kan? Kita simpan di praktikum kelima, namanya ya kelompok 4B. Save. Oke, udah selesai. Berarti untuk selanjutnya pakai aplikasi Mega ya? Untuk yang praktikum selanjutnya. Ya, untuk praktikum selanjutnya itu. Nah, oke. Itu udah selesai nih. Nah kan? Udahlah. Stop share ya? Oke, Vi. Stop share. Ayo, sebelum ditutup, mungkin bisa menghidupkan kameranya lagi. Baiklah, alhamdulillah demikianlah cara pengaplikasian aplikasi bioedit dan Den Astar dalam melihat data-data sequence dalam praktikum bioinformatika pada objek kali ini. Itu demikianlah pengaplikasiannya dari kelompok 4B. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.